Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna bitartilil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah. Pada maghrib ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga dapat berhadir di musala yang mulia ini dalam rangka menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Moga-moga salat maghrib baru kita tunaikan tadi diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia, yang telah menyampaikan risalah Islam sehingga umat manusia bisa tahu mana yang belum benar, mana yang harus dibenarkan, mana yang sudah benar dan mana yang harus diperbaiki. Yang kami hormati Ketua BKM Badan Kemakmuran Mushola Al-Hidayah, Pak Ajrin beserta jajarannya. Yang kami hormati para imam, kemudian yang kami hormati pengurus BKPMI dan DMI Aceh Singkil, kemudian kami hormati angku kami, ayah, abang, kemudian uci, umak dan kakak. Moga-moga kita terus istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun kajian klinik Al-Fatihah ini Bapak Ibu, untuk dari BKPMI setiap malam Selasa itu berputar di sekitar Kecamatan Singkil. Kemudian di awal bulan itu di kecamatan tetangga. Jadi jadwalnya Bapak Ibu, di awal bulan di Kecamatan Tetangga Singkil Utara, kemudian Gumer. Insyaallah di awal bulan ini kami akan bergerak ke Pandansari, Simpang Kanan. Di awal bulan ini. Jadi setiap awal bulan di Kecamatan Tetangga, kemudian di minggu-minggu kedua, tiga, dan keempat itu di seputaran Kecamatan Singkil. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kita langsung ke dalam materi. Nanti Bapak Ibu boleh berdiskusi, berbagi ilmu, ataupun nanti ada mungkin dari jamaah yang mau mencoba-coba mempraktekkan, silahkan kita diskusi berbagi ilmu di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita khusus memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah. Walaupun nanti seandainya kalau waktu pun tidak memungkinkan, kita coba usahakan sekitar beberapa ayat. Kalau di Banda Aceh dulu itu tidak sampai 7 ayat Bapak Ibu, 1 ayat untuk semalam. Tapi jamaahnya itu pas pulang sudah betul-betul pas bacaannya. Jadi semalam 1 ayat kok. Misalnya Al-Fatihah dari mulai Bismillah, itu 1 ayat Bismillah saja. Jadi jamaah pada malam itu Bismillahnya sudah pas bacaan. Di pengajian selanjutnya nanti ayat yang kedua, tidak ditargetkan 7 ayat. Karena memperbaikinya secara detail. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan bacaan ta'awudz ataupun ta'awudzubillah kalau bahasa kita. Itu di pendapat jumhur ulama dari mulai Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i dan Hambali, empat-empatnya mengatakan dianjurkan membaca ta'awudz ketika sholat. Tapi disirkan, empat-empatnya sepakat disirkan. Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i dan Hambali, empat-empatnya sir, sepakat empat-empatnya baca ta'awudz hendak membaca surah Al-Fatihah. Tapi secara sir, tidak ada satupun ulama yang berpendapat dijiharkan. Kemudian di bacaan Bismillah baru muncul 3 pendapat. Pendapat Imam Syafi'i baca Bismillah kemudian dijiharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pendapat Imam Hambali, Bismillah dibacakan tapi disir. Alhamnya baru jihar. Kemudian pendapat Imam Malik, tak ada bacaan Bismillah, langsung Alhamdulillah. Jadi ini tiga-tiganya ada pendapat.
Kalau kita di kaum tua memakai pendapat Imam Syafi'i, maka bismillahnya dijaharkan. Kalau di Muhammadiyah, bismillahnya dibaca tapi disirkan. Maka imam-imam Muhammadiyah itu harus baca bismillah, tapi disirkan. Kalau tidak baca bismillah berarti bukan Imam Hambali, berarti Imam Malik. Imam Malik itu dipakai oleh kawan-kawan kita, saudara kita Salafi. Di bab bacaan bismillah ini, saudara kita, sahabat kita Salafi, itu mengatakan bismillah tidak ada. Bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Maka daripada mereka mengambil pendapat Imam Malik. Jadi yang paling pertama diingatkan saling saling Pak Alpian? Saling memahami antar perbedaan itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari bacaan ta'awud. Kalau seandainya ada sebagian orang yang membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Sudah pas? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau didanga ala pas yo. Kalau menurut Ibu udah pas belum? Bapak-bapak udah pas belum? Kalau ada selama ini mungkin ketika membaca alif pertama di ta'awuz itu maka ubah. Bukan bacanya satu. Jadi ada yang mungkin selama ini mungkin terbiasa kalau selama ini ada yang membaca ubah dari menjadi satu. Kalau selama ini ada yang mungkin terbiasa membaca ubah dari menjadi a. Karena huruf alif itu bukan huruf itbaq. Apa itu itbaq? Menutup makhraj. Alif itu sifatnya adalah infitah, terbuka. Tapi terbukanya pun tidak lebar-lebar banget, Bu. Enggak. Macam senyum. Kalau yang lebar kali salah juga. Misalnya ada yang membaca itu salah juga. Jadi tak boleh menutup, tak boleh terlalu lebar buka. Jadi posisinya senyum. Satu. Kemudian yang kedua, tidak boleh meremehkan bacaan huruf ain. Ada orang yang melalui dalam artian a'udzu billah, itu salah. Itu dalam kajian tajwid disebut dengan ta'assuf. Apa itu ta'assuf? Meringan-ringankan ataupun menyepelekan bacaan. Bacanya pangkal tenggorokan, di tengah. Jangan dibaca melalu saja. A'udzu billah. Itu salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah. Itu namanya ta'assuf, menyepelekan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Ta'assuf lawannya adalah takalluf. Apa itu takalluf? Melebay-lebaykan bacaan. Jadi ternyata ada lawan, Bu. Kalau ta'assuf menyepelekan bacaan, takalluf itu memberatkan, melebay-lebaykan. Itu melebay-lebaykan. Salah juga. Jadi sepele pun enggak, melebay-lebaykan pun enggak, posisinya di tengah. Berikan sesuai dengan tempat keluarnya. Kemudian yang ketiga, lubillah. Yang ketiga, hi. Jangan Ibu baca ataupun Bapak a'udzu billahi minas hi. Jelas. A'udzu billahi hidup jelas hi-nya. Dalam hukum tajwid disebut dengan tahqiq, menjelaskan huruf, enggak boleh disepelekan. A'udzu billahi a'udzu billahi bisa berpeluang berubah makna kalau seandainya kita sepelekan huruf-huruf yang bacaannya sebenarnya tekan, kita lepaskan. Yang sebenarnya lepas, kita tekankan. Kemudian yang selanjutnya, himi.
Ini pun sering terjadi. A'udzu billahi minasy. Nah, ini sering nih. Dua bibir maju ketika membaca nos, salah. A'udzu billahi minasy syaithan. Nah, itu salah itu. Karena huruf nun, coba lihat Bapak Ibu, nun kita kasih harkat di atas bacanya. Kita ulang, Bu. Nun kita kasih harkat di atas bacanya. Nah, bukan no. Kenapa ketika dia bertasdid dengan shin menjadi na nos? Salah. Bacanya bagaimana? Na nash. Bukan nos. Kenapa? Na itu adalah huruf tipis, bukan huruf tebal. Coba kita lihat. A, tidak pernah kita baca O. Ba, bacanya Bo. Yang baca Bo salah. Ustadz, ada nggak huruf yang dibaca tebal? Ada. Di antara 28 huruf hijaiyah, hanya 7 huruf yang dibaca tebal. Dan seakan-akan seperti merengut, Bu. Kho, so, do, lo, to, lo, roko. 7 cuman. Kalau ada yang membaca nanti ulaika humul khasirun, itu salah. Enggak boleh kha, karena dia kha itu huruf tebal. Bacanya ulaika humul khasirun, dan kha-nya pun enggak boleh bergerak bibir, maju. Ada orang Bu baca khalaqa, itu salah. Dia tebal tapi bibirnya maju, enggak maju. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Terbuka mulut tebal tapi enggak monyong. Jangan nanti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Itu salah. Walaupun kita nandak memaksakan bana, nandak tabakan hurufnya, jangan sampai bibir maju ke depan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuman 7 huruf yang dibaca tebal walaupun berbaris di bawah. Kha, ketika berbaris bawah tidak boleh kita baca khi, bacanya khi, tebal. Kemudian sa, tidak boleh dibaca si, bacanya si. Ihdinas si, tidak boleh ihdinas sira si, kalau bacanya si salah. Karena sad itu bukan huruf tipis. Nanti kita kaji di ayat terakhir daripada surah Al-Fatihah. Kembali tadi ke dalam bacaan nas di ta'awudz. A'udzu billahi minasy, bukan minasy. Kemudian ketika mengatakan ta, ibu-ibu, ta sama seperti kha tadi, dia cuma terbuka mulut, kemudian tebal, tidak boleh dimonyongkan. Jangan nanti a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu salah. Walaupun dilakukan a'udzu billahi minasyaitonir, itu salah. Walaupun rancak di dalam. Syaitan, bukan po. Kalau seandainya po ataupun bibirnya maju, syaitan, salah. Bacanya syaitan, ta. Di mana posisinya? Huruf ta itu Bapak Ibu, coba lihat ujung lidah menembak ke pangkal gigi seri bagian atas. Nanti dirasa-rasa Bu, ujung lidahnya ditembak ke pangkal gigi seri bagian atas. Siapa kawan to? Ta, da, to. Ta, da, to. 3 dia. Dalam ilmu tajwid disebut dengan nit'iyah. Apa itu nit'iyah? Ujung lidah menembak ke pangkal gigi seri bagian atas. Ta, da, to. Ta, da, to. Kalau belum menembak ke pangkal gigi berarti belum pas. Jadi kalau ada yang baca tadi syaiton, itu salah, berarti tidak pas. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak, huruf di ujung lidah ini ada 3 di pangkal gigi seri atas, ada 3 di pangkal gigi seri bagian bawah, ada 3 di ujung
di ujung gigi seri bagian atas ataupun keluar dari pagar gigi. Coba saya praktekkan buah. 3 di pangkal gigi atas. Tadaqa. Kemudian 3 di tengah, keluar ujung lidah sedikit. Fadallah. Allah model begini Bu ya. Batungkeknya. Batungkek batitik itu namanya bukan dha, la. Sadaqallahul azim, bukan azim. Kalau yang membaca sadaqallahul azim, nah itu salah. Merubah huruf maka berpeluang berubah makna. Bagaimana bacanya? 3 di pangkal gigi seri bagian atas, tadaqa. Kemudian 3 di bagian tengah, keluar lidah sedikit di bagian pagar gigi, fadhallah. Kemudian 3 di pangkal gigi seri bagian bawah, sa-za-so, sin, zai, sod. Jadi beda-beda Bu. 3 di pangkal gigi seri bagian atas, 3 di tengah lidah agak keluar sedikit, kemudian 3 di pangkal gigi seri bagian bawah disebut dengan sa, za, so. 3. Jadi beda Bu. Tidak boleh kita sama-samakan keluar. Kalau kita samakan tempat keluarnya maka berpeluang berubah huruf. Ketika berubah huruf maka berpeluang berubah makna. Syaitan udah Bu. Kemudian nir Bu. Syaitanir bukan nir. A'udzu billahi minasyaitonir. Kalau nir maju salah. Kalau Bapak Ibu majukan syaitanir maju, berarti Ibu sudah merubah huruf nun. Sedangkan huruf nun itu di ujung lidah, menembak ke langit-langit bagian atas. Kalau Ibu baca a'udzu billahi minasyaitonir nir, berarti Ibu sudah mengganti huruf nun menjadi huruf waw. Niu. Sedangkan di depan huruf nun adalah huruf ra. Ra Bu, bukan waw. Jadi bacanya bagaimana? Syaitanir. Nir rajim. Ada orang ketika menggabungkan nir pas, tapi ketika digabungkan nir, nah itu salah. Ataupun a'udzubillahi minasyaitonir nir, ketika maju bibirnya itu salah. Karena dia sudah mengganti huruf ra menjadi huruf waw, berpeluang berubah makna. Bacanya a'udzubillahi minasyaitonir, bukan nir. Syaitonir rajim. 1. Sebelum lupa Bu, saya lompat aja Bu yang ke ujung Bu. Amin. Amin sering kita keliru di makmum. Makmum terkadang keliru, sering kami ingatkan. Bacaan amin, A-nya tidak boleh panjang kali. A-nya 2 harkat toh. Yang panjang min. Min boleh 2 harkat pendek, boleh pilih yang paling panjang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. A-nya enggak boleh amin. Itu artinya Bu, tempat yang dituju. Kalau A-nya panjang, min-nya panjang Bu, sampai 3 alif, amin, itu artinya tempat yang dituju. Kalau yang maksud kita di amin di sini Bu apa Bu? Perkenankan ya Allah, kabulkan ya Allah. Kalau kita nanda artinya perkenankan ya Allah ataupun kabulkan, maka bacaannya A-nya cuma 1 pilihannya. 2 harkat, min-nya boleh panjang, boleh pendek. Bacaan yang pertama yang benar amin ataupun amin. Kalau kita baca tadi amin, itu artinya tempat yang dituju. Kalau kita baca amin, itu namanya dapat dipercaya. Kalau disebut amin, itu namanya beriman. Kalau amin, itu namanya aman.
Jadi bahasa Arab, Bu, berubah, beda panjangnya berubah makna. Makanya nanti kita makmum, kita seluruhnya, kalau selama ini memanjangkan hanya terlalu berlebihan, pendekkan dia sampai 2 rakaat, minnya boleh dipanjangkan sampai selesai sesuai dengan kondisi imam. Kalau imam memang alah selesai, jangan dibantai makmum. Amin. Ada makmum di belakang, min masih panjangnya. Kalau alah tadanga imam alah selesai min, tutup tawi. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makmum itu hanya dianjurkan untuk menjiharkan suaranya secara jelas itu hanya ketika membaca amin. Selain dari itu disirkan sadonya, bacaannya disirkan, dengan pula nanti Allahu Akbar. Makmumnya jangan Allah, jangan gadang, sir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makmum tidak boleh menggadangkan suara kecuali bacaan amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu tata cara salat berjamaah. Makmum silakan mengulang membaca salam tapi dengan nada sir. Tidak boleh dijaharkan. Beda dengan kita salat sendiri. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bacaan aminnya hanya pendek 2 rakaat, tidak ada pilihan. Minnya boleh 2 rakaat, boleh diberikan sampai panjang sesuai dengan kondisi imam. Kalau imam memberikan hak kita panjang, baca sampai panjang. Amin. Kalau imamnya memilih amin, udah, imam malah stop juga gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita melumpek ke bismillah, mungkin ada diskusi, kita buka diskusi. Ada diskusi ataupun pertanyaan? Ada. Nah, sebelum jauh. Dari Pak Alpian ya? Iya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan lidah tadi kan, ada 3 huruf yang ada tujuh ini. Tadapo. Ada yang di tengah, fadadho. Ada di bawah, sazaso. Iya. Kadang-kadang kan awak ada memang lidahnya dia makan kunci mungkin ya. Jadi kalau lidah itu kadang nggak payah gitu katanya. Enggak, kadang kan banyak itu. Ada yang vitamin E ada juga kalau yang vitamin E, silakan. Hukumnya itu kalau di tubuh-tubuhnya pun karena lidahnya kan tidak bisa dibuat macam itu. Oke. Jadi hukumnya itu apakah ada dispensasi yang apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pertanyaan Pak Alpianko, memang setiap kami berkunjung bahkan ke Gumur saja, ke Singkil Utara, ada pertanyaan macam kau. Yang bertanya biasanya angku-angku. Yang angku-angku bapo seandainya kami kuala angku-angku ko, yang angku-angku tidak perlu belajar teorinya. Maka di Banda Aceh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kami sampaikan tadi di Banda Aceh, kami buat kemarin, itu angku-angku Pak Alpian. Tapi model semalam 1 ayat. Insya Allah bisa. Bahkan yang ikut-ikut talaqi tahsin itu banyak yang tua-tua. Jadi posisinya apa untuk lidah? Lidah itu karena Allah dibiasakan dari ketek. Ataupun pengaruh dialek, Bu. Bisa juga, Bu. Contoh, suku Jawa. Suku Jawa itu ada beberapa huruf yang susah diucapkan kalau belum dilatih betul-betul, susah Pak Alpian. Contoh, seperti huruf Ain dibaca kalau kita bilang alham, kalau orang Jawa alham. Alham, alham. Alham, alham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Alamin, ngalamin. Itu pengaruh dialek. Tapi ketika sering diasah, waktu kami di Lampung 3 tahun diasah, insya Allah dialek itu tidak akan menghalangi dia untuk baik bacaan, termasuk wairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu pengaruh dialek.
Bisa diubah, bisa diubah. Maka nanti ketika mereka membaca Al-Quran, dialeknya itu disampingkan. Termasuk kalau disingkil pengaruh dialek, idza jaa ijajaa, idza zulzila ijajulzila. Itu sering kami dengarkan. Itu mungkin pengaruh dialek, tapi dialek itu tidak boleh disalahkan. Jangan kita mengambil dialek untuk disalahkan. Salah dialek Ustaz. Enggak. Karena banyak orang yang dialek bahasa, dialek lidah seperti orang Jawa, ketika dia memperbaiki, ketika dia baca Al-Quran, dialeknya ditinggalkan dulu. Nanti ketika dia ngomong bahasa Jawa lagi, baru dialek Jawanya masuk lagi. Jadi Pak Alpian yang dirahmati Allah, dalam konsep hadis yang agak panjang sekitar 12 atau 13 baris, itu kriteria imam di situ secara garis besar 3. Aqra'uhum, afqahuhum, syekhun. Yang paling, bukan paling merdu ya, yang paling baik itu sesuai dengan tajwid. Kemudian yang kedua, afqahuhum, yang paling paham fikihnya, paling kurang fikih sholatnya. Kemudian yang ketiga, yang duluan mengenal Islam. Misalnya ada 2 calon imam, iko 20 tahun hafal Quran, rancak bacaannya, fikihnya pun rancak. Iko 52 tahun, iko 20, iko 50, calon imam juga, bacaannya rancak, fikihnya rancak, usianya 52, secara fikih iko yang paling pas. Yo, Pak Asmarudin lah. Karena secara usia, secara psikologi, orang makin tua makin jauh dengan dunia. Peluang khusyuknya lebih besar. Tapi jangan pula tuanya tua-tua kali sampai gemetar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan terlalu bergetar. Kalau tua terlalu bergetar jangan juga. Maksudnya tuanya dalam artian bacaannya belum goyang, dan secara usia duluan dia kenal Islam daripada anak muda kau tadi. Baik itu Pak Alpian. Ada lagi? Ada lagi? Oh, silakan Pak Imam, Pak Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bagi orang sedang kompong yang di dalam pembacaannya itu tentu pas kan? Contohnya siapa kompong tuh sebenarnya? Usman. Bagaimana hukumnya itu? Yang kalau merujuk ke hadis yang kami bacakan tadi, kalau merujuk ke hadis tadi, yang paling baik secara tajwid bukan secara lagu. Jadi kalau ada nanti 2 imam, dua calon imam pilihan desa, ini naik, itu kori rancak mana suaranya, lagunya pun mantap. Yang iko bukan kori, tapi nyo belajar tahsin secara detail, fasih. Maka secara hadis al-Qur'an yang paling rancak secara tajwid iko. Jadi posisinya pertanyaan dari Pak Usman, berapa posisi imam ko ompong? Kalau ada dibuka syarat untuk mendaftarkan calon imam misalnya, iko orang tua jangan mengusulkan diri secara fisik saja lah memungkinkan. Jangan paksakan banan Anda jadi imam. Kalau Pak Usman, kalau itu di sawah Pak Usman kan gaji imam kan kadang-kadang. Jadi Pak Adrin di sini imamnya itu boleh berpolitik. Bisa-bisa dalam artian apa? Aduh, udah dinas semua, gajinya hampir 2 juta lebih. Kalau di sini agak ketek Pak Adrin di sini kadang. Jadi nanda jadi imam pun berpolitik macam pemilihan kecil. Jadi terpilih jadi imam baik imam yang tidak sesuai dengan agama tadi. Di Singkil pernah kejadian, kita nggak sebutkan nama desanya, pernah kejadian diundang orang provinsi untuk menyeleksi 3 imam ini. Kata orang provinsi 3-tiganya tidak naik jadi imam. Cuman karena di antara salah satu ini ada saudara kecil, beliaulah jadi imam. Nah ini yang harus kita hindari. Jadi dalam bab-bab imam ini tidak boleh dikaitkan dengan politik, apalagi sekarang imam itu sudah
diberikan honor ataupun gaji. Jadi Pak Usman, kalau memang ompong bisa mulai bacaan, mundur lagi itu yang enggak ompong giginya. Gigi itu. Kalaupun Ion hendak mencalonkan, pas dibuka pemilihan imam Masjid Nurul Makmur ataupun Masjid Baitul Salim, kita secara fisik kalian memungkinkan ada calon-calon yang memang layak, tidak usah kita maju, karena tanggung jawab imam enggak ada. Begitu Pak Usman. Alam Usman, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama berlangsungnya penyampaian tadi Al-Ustaz menyampaikan bahwasanya mulut jangan dimonyongkan, salah kan begitu. Mulut monyong. Kalaulah kita belajar pada keluarnya huruf makhraj itu tadi, kalaulah hanya di pangkal gigi dan pangkal hidung barangkali dimonyongkan, ya jelas salah. Karena ia bukan termasuk huruf bibir. Nah, kini yang kita masalahkan adalah huruf bibir. Kalaulah dimonyongkan bibir itu adalah salah. Yang pertanyaannya mana dalil yang menyatakan dan dasar yang kuat menyatakan mulut dimonyongkan pembacaan makhraj itu bisa dikatakan haram hukumnya. Kira-kira atau salah, kira-kira dalilnya itu. Kalau yang dia apa tadi itu jelas, misalnya huruf pangkal gigi, baja tadi kan itu. Kalau huruf bibir seperti wow misalnya, itu kan seperti monyong. Seperti monyong. Jadi terima kasih Pak Usman. Dalam bab makhraj bahasa tajwidnya, kalau bahasa kita sampai keluar huruf itu Bapak Ibu ada 5. Salah satunya adalah syafatain. Syafatain itu adalah 2 bibir. Di mana hurufnya fa, wa, mim, ba. Sampai itulah saja yang kacaunya bibir tadi. Syafatain. Sedangkan huruf fa tidak boleh kita so. Ada Pak Asmar? Sodong biar nampak apa maksudnya? Sodong naik ke bibir kodate. Itu yang disebutkan salah karena huruf shad bukan huruf di bibir, sedangkan huruf bibir tadi macam fa langsung berbentuk fa wa kan bermain bibirnya, sedangkan shad tidak boleh, dia hurufnya lidah ujung lidah menembak ke pangkal gigi seri bagian bawah, menembak dia ke bawah ke pangkal gigi, za so za. Ustaz, huruf so kan tebal tapi bibir tak boleh maju. Jangan so, to, itu tak boleh karena dia bukan huruf dua bibir. Itu babnya Pak Asmar di bab tempat keluar huruf. Kenapa tidak mau sampaikan tempat keluar huruf sadonyo? Tidak mungkin tercukup waktu. Jadi Pak Asmar, kalau memang misalnya so tadi dibaca so, berarti secara hukum tajwid ini adalah memindahkan tampek keluarnya. Yang sebenarnya keluar di ujung lidah ke pangkal gigi seri, dipindahkannya ke 2 bibir. Itu yang salah. Jadi kalau dalam bahasa tajwid bisa-bisa berpeluang berubah makna kata dalam ayat Al-Quran itu. Begitu Pak Asman. Nah, masalahnya monyong lidah, monyong bibir. Barangkali kalau ada istilah monyong itu kan bisa saja penyebutan huruf itu tidak bisa dielakkan wajib monyong. Cuman ada batas. Ada dalam ilmu tajwid itu ada batas monyong bibir itu dalam penyebutan. Dan posisi yang disebutkan taba yang mau sampaikan 7 huruf tadi istiqlal kan taba misalnya. Walaupun ia berbaris di bawah tabanya tebal tetap dia walaupun berbaris di bawah. Tapi tebalnya tidak boleh dimonyongkan karena dia bukan huruf bibir. Tidak boleh kho, so, bo, to, lo, ro, ko. Tidak, karena dia bukan huruf syafatain. Jadi kalau untuk tempat keluar harus lihat ke tempat keluarnya. Kalau shad bukan keluar di 2 bibir, jangan dikeluarkan di 2 bibir. Maka keluarkan dia di ujung lidah bekerja sama dengan pangkal gigi seri bagian bawah. Contoh seperti lain. Jim, shin, ya 3. Jasaya, tengah lidah bekerja sama dengan
langit-langit bagian atas, jasyaya. Kalau kita paksakan dia kedua bibir, jasyaya. Lambat bu, jasyaya. Karena bukan makhrajnya, sedangkan yang keluar di situ itulah yang disebutkan tadi apa? Yang membutuhkan kerajo di bibir. Selain daripada itu tidak boleh dikerajokan bibir karena bukan sampai keluarnya bibir. Begitu Pak. Ada lagi? Baikra, ibu dulu sekali boleh. Nah, jadi dalam agama haji ketidaktahuan karena belum menuntut dimaklumi. Ketidaktahuan karena belum dapat ilmunya dimaklumi. Tapi kalau Allah dapat ilmunya harus diamalkan. Nah, jadi kalau sebelum kau baru dapat Allah tidak salah. Maklum karena belum dapat, belum belajar. Tapi ketika sudah dapat, maka langsung dimulai diamalkan. Halo Ci, halo. Bang Jan tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kita berjamaah Ustaz. Jadi imam ku kan adanya pembuo. Ada pas Muhammadiyah. Jadi misalnya pembuo misalnya Pak Usman. Punya imam itu kan makmum untuk membaca Al-Fatihah itu khusus yang untuk pembuo. Untuk yang Muhammadiyah Pak apa pula tata cara untuk membaca Al-Fatihah ini? Posisi misalnya kalau imamnya dalam membaca Al-Fatihah memakai mazhab Imam Syafi'i. Contoh dari mulai Bismillahnya jihad. Kalau di Muhammadiyah Bismillahnya dibaca imam tapi sir. Alhamdulillahnya jihad kan. Kalau dari saudara-saudara kita tadi mau sampaikan dari saudara-saudara kita sahabat kita Salafi, orang tu nak baca Pak Asmat karena mengikuti mazhab Malik. Karena Bismillah tidak dianggap. Jadi Bang, kalau Pak Usman misalnya ikut Pak Usman tadi, Pak Usman imam. Di belakang ada yang keluarga Muhammadiyah. Ketika Pak Usman mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, karena pendapat Imam Syafi'i dijaharkan sampai waladdallin. Kalau Pak Usman tadi ataupun Pak Imam memberi jeda di antara ayat Alhamdulillahirabbil alamin, diberi jeda 4-5 detik, boleh makmum mengikuti. Tapi kalau imamnya model laki, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah kan tak sempat tuh. Kalau tak sempat di jeda-jeda ayat, menanti di akhir Al-Fatihah. Waladdallin, amin. Dan juga lagi, Bismillah langsung Bismillah. Di situ kalau imamnya langsung Bismillah, langsung baca surat pendek, tidak memberi jeda untuk makmum membaca surat Al-Fatihah, di situ muncul dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah kalau menurut pendapat Imam Syafi'i tadi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Harus baca Fatihah walaupun imam tidak memberi kesempatan. Itu pendapat pertama ya. Kalau imam waladdallin langsung baca surat pendek, makmum tetap baca Al-Fatihah sampai belum rukuk. Satu. Kalau di Muhammadiyah bukan pendapat Imam Syafi'i di bab iko. Di bab iko mengambil dalil lain. Dalil lain apa? Kalau Imam Syafi'i tadi la salata. Di Muhammadiyah mengambil dalil yang lain. Wa idza quri'al Qur'anu, kemudian satu lagi bacaan imam adalah bacaan makmum. Apabila dibacakan ayat Al-Qur'an di dalam salat dan di luar salat, simak dan diamlah. Ketika ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, langsung Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya, makmum kalau memang yang mengambil pendapat itu tadi Imam Syafi'i tetap membaca, tapi jangan terlalu dangeng. Tapi kalau di Muhammadiyah, dengar, simak dia bacaan Al-Fatihah imam, faqira'atul makmum, terwakilkan untuk makmum. Tinggal memilih yang mana yang dipakai. Halo Pak? Jadi kalau yang memakai kaul Syafi'i tadi, sebelum imam berpindah rukuk masih sempat membaca. Dalilnya itu tadi, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tapi yang memakai pendapat itu tadi, qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu adalah keterwakilan untuk bacaan makmum. Dan satu dalil lagi tadi, apabila dibaca Al-Quran di dalam dan di luar sholat, simak dan diam. Ini dua pendapat. Silakan memilih. Yang penting jangan mencela. Baik itu Bang. Masih ada? Masih ada? Masih ada Alan? Kita lanjut ya, kalau ada. Kita lanjut yang kedua. Bacaan Bismillah. Bismillah sudah kita sampaikan di awal tadi. Imam Syafi'i baca imamnya siarkan. Imam Hambali baca sirkan. Kemudian Imam Malik tak baca dan tak dianggap dari bagian surah Al-Fatihah. Tiga-tiganya kalau diamalkan tiga-tiganya sah, tapi tidak boleh mencela satu sama lain. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, bacaan Bismillah jangan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bacaan ubahnya, tipiskan Bismil, tipis dan senyum. Jangan nanti Bismillahirrahmanirrahim. Tambah satu dulu. Salah. Azan. Sebentar lagi. Itu nanti masih lain ya. Bismillahirrahmanirrahim, bukan Irrahman. Kalau maju dua bibir ketika bilang Bismillahirrahmanirrahim, itu salah. Karena di depan huruf hi dan ni bukan huruf waw, tapi huruf ra. Ra itu bukan huruf dua bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Irrahmanirrahim, bukan Irrahmanirrahim. Jadi kalau selama kau maju bibirnya ketika bilang hi dan ni, maka takkan diburu. Hi maju takkan belajar, ataupun pisahkan dulu hi ni hir nir Rahmanirrahim. Maju juga Ustaz, kamu baca Rahmanirrahim, masih maju, ubah lagi hir nir Rahmanirrahim. Itu untuk cara memilah-milah supaya bacaan yang selama ini maju kita bisa mundurkan sesuai dengan tempat keluarnya tadi. Kemudian kalau alhamdulillah, hanya jangan dibaca ham ya. Kalau dibaca alhamdu artinya segala bentuk cacat. Kalau kita baca alhamdu segala bentuk puji. Ha dengan ha. Ha di pangkal tenggorokan disebut dengan aqsal halqi. Ha di tengah tenggorokan disebut dengan wastul halqi. Alham pangkal tengah. Alham. Kemudian selanjutnya Bu, Ar-Rahman aman, Malik Yaumiddin aman. Malik Yaumiddin Bu, yang sering keliru Malik Yaumiddin, itu salah. Jangan disengaukan. Sengaukan nanti di ujung. Malik Yaumiddin, jof. Din-nya baru sini, khaisumnya. Nah, Pak Smart, dinnya jof dulu, rongga dulu, kemudian terakhirnya baru dikhaisumkan, pangkal hidung. Malik Yaumiddin, nya baru sini, khaisum. Jadi di din itu ada 3 makhrajnya. Yang pertama lidah, lisan, yang kedua jof, rongga mulut, kemudian yang terakhir ketika hendak mengakhirkan dinnya, pindah dia ke pangkal hidung, disebut dengan khaisum.
Maliki yaumiddin. Sini. Lanjut. Iyyaka na'budu, tidak boleh disepelekan, Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya cahaya matahari kami menyembah dan cahaya matahari kami meminta pertolongan. Kalau ibu sepelekan bacanya. Di situ ada tasydid tekan. Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah. Wa iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah. Jadi hati-hati jangan disepelekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati. Berubah mak? Nah, kemudian lompat antara ayat kedua ayat dua terakhir. Mengalir sedikit. Tidak boleh ditekan. Karena dia bersifat hamzah. Wailul likulli humazzatil lumazah. Mengalir dia. Hamz. Ihdinas, bukan nos. Ada orang ihdinas siratal maju, itu salah. Ihdinas yang tebal sad, bukan nun yang tebal sad. Nasi, bukan ihdinas langsung tebal itu salah. Merubah makhraj hurufna dari dia ujung lidah berubah ke bibir, salah. Kemudian yang selanjutnya terakhir ghairi sirata, ya, bukan ta. Ada orang ta. Sirat disuai bahasa filsafat ya. Siratal ladzi, itu salah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu salah itu. Melebay-lebaykan. Dia macam anak band. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu salah. Siratal ladzina an'am bukan an'am. An'am bukan an'am. Kalau an'am berarti qalqalah, salah. Kemudian yang terakhir ghairil, yang tebal gha, rilnya tipis. Dan ghain pun tidak boleh dibaca ghairil. Kalau ibu baca ghairil salah. Bacanya bagaimana? Ghair tebal. Ghairil. Tidak boleh baca ghairil. Kemudian yang terakhir, tidak boleh kita baca ghairil mar, itu salah. Ghairil mar, yang tebal ghain, ma-nya tipis. Mar, tidak boleh dipantulkan amar, itu salah. Ghairil maghdu, salah. Ghairil marbu, tip lidah. Maghdubi alaihim, wala, bukan walau, itu salah. Atau ada yang mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu salah. Waladhdallin, la, bukan lo. Ladhdallin, la-nya tipis, do-nya yang tebal. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin.